Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak disangka, tidak diduga. Ini sesuai request berarti ya. Masya Allah, di depan saya sekarang ada, saya panggilnya Kak Sisi boleh ya? Boleh. Wah, ini nama Sisi kanan, sisi kiri. Oh, sisi kanan, sisi kiri. Koni Konstantia disingkat Sisi. Sisi ya, Gitu. Koni Konstantia disingkat Sisi. Sisi. Bagian dekat Oke. panggilnya Sisi. Nah, ini ceritanya kita janjian ya, Kak Sisi ya, ketemu di sebuah kafe yang wah tempatnya coba lihat keren banget nih ya. Buat teman-teman yang di Jakarta Selatan ataupun yang di Jabodetabek boleh mampir sini. Ada penginapan juga kayak di Bali ya. Oh iya, ini kayak di Bali ya. Di tengah kota suasananya. tapi kayak di Bali ya. Ya, nah Oke. ini dunia YouTube ini lagi banyak heboh nih Kak Sisi. Heboh ya. Bukan Kodoni yang heboh. Nah, kalau saya udah biasa lah. Ini ada seorang apa ya, legend ya. Living legend. Oh, living legend ya, living legend. Kak Sisi ya. Dulu lagu-lagunya juga sering saya dengerin. Leher Main banget film kali. juga, wah berarti aktris 2 juga kali, ya. Keren ya. Kak Sisi ini kenapa kok sekarang belakangan ini ngomongin Bible nih? Ada apa nih? Bible. Bible sebetulnya ya yang ada di Bible kan Yang ya. ada di Bible, ya. Ya, saya memang seperti saya selalu katakan bahwa kita lahir semua tidak bisa memilih siapa orang tua kita kan ya. Betul, Ya kan? takdir. Iya, takdir itu. Kulit ya kan, mata sipit, belok, hitam tidak bisa pilih. Takdir mutlak gitu ya. Itu mutlak Ya, gitu. ya. Itulah keragaman yang Ya. Tuhan berikan kepada kita yang kita harus syukuri ya. Ya. Jadi apapun yang orang tua kita gambarkan kepada kita, itulah kita. Betul ya? Ya. Nah, tapi ketika kita masih kecil kan, tapi setelah kita dewasa, kita dong yang harus menentukan di mana kita, Ya. siapa Tuhan kita, gitu Ya. kan ya. Ya. Seperti pakaian gitu kan. Ketika kita kecil, bayi dikasih minum susu, dikasih minum air tajil, dipakein baju meong, Baju meong. baju meong, mau baju monyet gitu kan. Kita nggak bisa bilang, nggak mau, nggak Gak bisa cocok. nolak. Nggak bisa nolak kan, pakai. Gitu juga dengan doktrin agama. Ya, setuju nggak tuh? Ya, setuju. Oke. Ya. Nah, pada satu saat saya tuh orangnya sangat-sangat apa dikatakannya? Itu dengan agama saya dulu. Kuat gitu. Bukan kuat lagi apa tuh? Wah, pokoknya intinya saya 2 kali saya mencintai banget satu laki-laki. Saya nggak bisa nikah karena suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Nah, ini berkaitan dengan yang ada di buku nih kayaknya. Ya. Nah, di dalam bukunya Kak Sisi yang sudah terbit kira-kira tahun 2020 kalau nggak salah. Iya, waktu pandemi saya Pas COVID ya? Ya, saya mengejar itu supaya dapat tanggalnya gitu. Empat gitu kan. Ya. Karena memang 4 kitab ini harus diimani bersama. Nah, di buku itu ini yang saya tahu nih ya, karena udah dapat bocoran ini. Jadi ternyata mau ketemu Kak Sisi saya harus riset dulu nih. Iya, itu benar Waduh. ya. Di dalam buku itu diceritakan Kak Sisi menceritakan ada semacam kayak perjalanan spiritual. Betul. Ada istilah apa? Trans gitu, Kak Sisi? Iya. Ini trans kota atau gimana? Bukan trans Jakarta Bukan trans ya? Jakarta, Bukan. Translator bukan trans Jakarta. bukan juga. Jadi Apa katanya ini? trans itu orang yang mengalami pengalaman yang dia di 2 dunia, kira-kira begitu ya artinya ya. Sadar atau enggak, Kak Sisi? Kalau yang saya boleh katakan karena saya mengalami itu setengah sadar. Setengah sadar. Jadi saya bisa melihat dunia nyata, tapi saya juga ada di dunia yang tidak nyata gitu loh. Oke. Jadi ada di 2 dunia gitu. Selama berapa? 6 hari kalau nggak salah? 6 hari 6 malam. 6 hari Saya 6 nggak malam. makan, nggak minum, nggak tidur 1 menit pun gitu. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Tidur semenit pun gitu. Jadi berbicara yang segala macam bahasa nggak ngerti lah orang gitu. Berperang, tapi mereka tidak melihat dengan siapa selesai berperang. Nah, disitulah proses yang saya akhirnya saya nggak tahu hari keberapa saya bertemu dengan Yesus Kristus yang utuh gitu. Kalau yang dulu kecil, saya pernah bertemu tapi masih siluet. Oke. Gitu. Cuma saya tahu itu beliau gitu karena kita kan ya rokondo, ciri-cirinya dan berkata sabar juang anak-anak, sabar kamu, ada satu saat kamu mengerti. Itu ketika saya mengeluh, dulu kan saya masih bilang Tuhan Yesus gitu. Karena memang kita diajarin seperti itu kan.
Tuhan Yesus itu mencintai anak-anak gitu Ya. kan. Saking hidup kita terlalu susah gitu kan, dan dihina yang dulunya kita membantu keluarga sedemikian rupa. Singkat cerita, ketika ayah saya masuk tahanan, difitnah sebagai tahanan politik gitu ya, maka kita keluarga kita porak-poranda lah pada saat itu. Dari saya umur 3-4 tahun. Jadi kemudian satu saat saya bukan berhayal, seperti ngomel gitu. ngomel ke Tuhan gitu. Yang saya waktu itu Tuhan Yesus kan, di Sondag School, sekolah minggu. Sondag School ya. Sondag Belanda banget. Itu bahasa gitu Belanda kan. ya. Sondag gitu kan. Harus ditekan ya. Ya, Sondag. Kalau orang mati itu bahaya tuh. Sondag. Sondag School gitu kan. Habis udah jangan ntar keluar. Jangan. Kita nggak flu, kita nggak batuk. Iya. Jadi saya bilang, katanya Tuhan Yesus itu kan cinta anak-anak gitu kan. Ada, bohong, nggak ada kan itu, gitu. Nah ketika itulah capek menghayal gitu, masuklah ke kamar. Kamar itu kalau dulu kan rumah di Manado itu jendelanya pendek-pendek, gitu kan. Itu masuk kamar tuh nggak lewat pintu, lewat jendela kalau capek. Oh gitu. Iya, kan pendek-pendek jendelanya di rumah Belanda dulu kan ya. Udah capek menghayal gitu, abis ngata-ngatain masuk lewat jendela gitu kan. Lewat jendela, terus lalu udah sampai baru nyender begini, tempat tidur dulu kan besi ya. Jadi ranjang besi kan. Baru terasa bisa begini. Tapi tiba-tiba langsung kayak orang ketindihan gitu, ketindisan tau ketindisan. Ketindisan ya. Terus ya itu deh. Terus tapi saya tahu baru yang saya tadi ngomel tuh tahu. Saya tahu langsung ampun Tuhan, ampun begitu langsung. Ampun gitu tuh. Begitu. Ternyata nggak ada, kayak ngomong Manado lagi gitu. Ternyata nggak ada gitu. Ternyata kamu ada gitu loh. Masih anak-anak kan. Nih mohon maaf nih, saya potong sedikit. Kan kita semua tahu lah ya, kalau kasih sini kan Manado banget gitu lah. Ya, lahir dari rahim Kristen. Ya, bapak Manado asli, yang ada Chinese-nya. Bapak ada Chinese-nya, Manado asli. Manado asli. Ibu tuh Manado gado-gado, ada herdernya. Oh, gitu herder. Kan? Jerman. Oh, herder lagi. Hitler bukan orang Kalau Jerman. Hitler masih mending nih herder. Masya Allah. Terus Mama ada Jermannya. Jadi kakek Jerman. Jerman ada udah gado-gado deh ya. Ada Portugisnya. Portugis, Jerman, Chinese, Portugis. Ada Inggrisnya. Yahudi ada. Ada. Cinanya ada. Arabnya nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada Arabnya. Yang bawa Islam sini emang orang Arab Cina kok. Oh iya. Iya benar. Oh berarti darahnya memang banyak campuran. Makanya nggak jelas. Makanya jadi begini kan modelnya nggak jelas. Tapi lahir dari keluarga Kristen. Iya. Yang tadinya Katolik, lalu jadilah Pantekosta. Oh sempat Pantekosta. Iya sampai. Berarti bisa bahasa roh dong? Bahasa roh? Emang bahasa roh itu bisa dipelajari bahasa Inggris? Nggak bisa dipelajarin. Dipelajarin itu bahasa. Orang bilang kemarin Roh Kudus itu. Gitu loh. Buset. Ya jelas itu. Aduh. Jadi Kak Sisi sempat di Pantekosta juga. Ya. Terus ketika mengalami. Saya sudah pergi ke semua denom. Katolik, Advent, Protestan gitu ya. Yang belum apa ya? Yang belum apa tuh Yehova ya? Saksi Yehova. Yang belum itu. Advent belum. Advent sudah, baptis malah. Berarti nggak makan babi waktu Advent? Memang saya dari kecil nggak makan babi. Oke. Jadi dari keluarga ini paling aneh gitu. Semua makan babi, saya dikasih makan babi muntah gitu kan. Oke. Terus dikirain ini anak geli kali lihat daging babinya gitu kan. Dikasih lah yang namanya brainy bone. Apa? Brainy bone. Susah ngomongnya berbau. Kacang merah, suka kacang kacang merah. Tadi saya baru makan kacang merah. Jadi itu kan suka dipakai itu tuh. Sayur ya, kasih daging. Bukan sayur, BAB itu loh. Iya, kasih daging babi. Babi gitu. Mungkin dia nggak suka lihat ini apa geli gitu. Jadi cuman
supnya aja. Tetap muntah sampai pecah pembuluh darah gitu. Alergi berarti? Bukan. Jadi terakhir nggak bisa terima? Nggak terima. Jadi terakhir pas trans itu ibu pernah bilang gini, kalau mau pikir-pikir kamu tuh, padahal ya Kristen, memang kamu sudah dipersiapkan katanya gitu. Sampai kamu nggak bisa terima hal-hal yang begitu, yang haram gitu, gitu. Oke. Terus Kak Sisi waktu setelah mengalami trans yang kata tadi 6 hari 6 malam, terus akhirnya sadar. Ya. Sadar besoknya langsung nyanyi show. Hah? Langsung nyanyi. Itu apa? Enggak, itu waktu lagi 6 hari 6 malam nggak sadar, terus ketika sadar langsung nyanyi, itu manajernya apa nggak deg-degan itu? Sebelumnya mereka udah nggak mungkin nyanyi, karena kita dikontrak sebelumnya saya, Ermi Kulit, Foni Sumlang. Iya. Kita bertiga kan dulu ada trio. Iya. Ya kita udah dikontrak jauh sebelum hari ya. Saya pikir itu sudah diatur ya sama yang Maha Kuasa, supaya membuktikan bahwa ini bukan sakit loh. Oke. Karena kamu sakit 3 hari 3 malam pun, kamu tidur pun, kamu makan pun, nggak mungkin kamu kuat gitu seperti itu. Ya, ini 6 hari nggak minum, nggak makan, nggak tidur semenit pun. Terus tiba-tiba kayak nggak ada sakit. Kok bisa kuat gitu ya 6 hari? Ya itu kan dibilang sakit, tapi kan itu bukan sakit sebenarnya. Iya. Dalam proses gitu loh. Saya nggak tidur 2 malam aja udah begini. Ya itu kan karena normal kan. Oh. Saya sekarang kalau lagi ngomong gini juga berarti 3 hari malam nggak dibawa ke rumah sakit itu? 6 hari itu dibawa ke rumah sakit gitu, karena terus sudah ke 4 hari kalau nggak salah. Sampai 6 hari itu di infus, dikasih minum tuh nggak mau. Ini pun nggak masuk gitu. Jadi menurut saya memang itu nggak boleh masuk sesuatu dalam diri. Karena sedang diproses gitu. Apalagi dimurnikan gitu kali ini. Iya. Seperti gitu. itu ya. Iya. Nah itu ketika saya mengklaim apa yang terjadi ini ya. Ada yang bilang kerasukan setan yang berupa Yesus yang datang gitu. Karena saya mengklaim itu, jadi ditemukanlah gitu. Ada di Yohanes 3 yang lahir kembali dengan roh. Gitu. Ada. Jadi bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin itu terjadi kalau dia sudah tua, dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibu? Oh iya. Kan itu kan Yohanes 3 tuh. Jadi saya segala sesuatu saya klaim. Harus ada jawaban. Dari kecil itu. Kalau nggak ada jawaban saya kejar. Oh gitu. Jadi jangan sampai ngutang ya sama kasih. Oh iya, jangan sampai janji. Janji sama gue kejar loh. Gitu. Setelah itu apa yang terjadi Kak Sisi? Apakah terus Kak Sisi bisa punya penglihatan apa gitu? Iya memang pada saat itu dunia ini kayak nggak ada dinding. Oke. Semua bisa dilihat. Yang di Manado, pokoknya kayak nggak ada dinding gitu. Kayak nggak ada dinding. Tapi kemudian waktu lagi transit juga sebelum 6 hari, saya jadi kayak ngeramah-ngeramah orang sebelumnya itu. Bisa gitu? Iya. Jadi ada satu penyanyi, pencipta, bukan penciptanya satu, penulis lagu, namanya Lis Hadi. Saya dari rumah ke rumah dia, terus saya tiba-tiba bilang, lu lahirnya kan, lu kan lahir sendiri, lu belajar sendiri, ini, lu ada tanda Thailand sih gitu. Mulai gitu. Dibacain gitu? Iya, mulai ke orang gila gitu. Mulainya tapi benar yang dibacain? Iya. Terus ada orangnya masih kok. Terus dia ngebacain orang gitu. Mulainya itu. Sampai ketika saya naik ke rumah dia di belakang yang belum pernah saya pergi. Rumah dia lagi sedang baru selesai. Terus di situ ada santri-santri. Di atas itu tapi botak-botak tapi lagi bersembunyi. Lagi bersembunyi. Itu real atau? Real. Real. Karena lihat saya orang gila, kayak orang gila di bawah mau ke situ, ya mereka pada takut kabur di kamar. Tapi saya tahu, ini nggak ada. Ada itu botak-botak di dalam itu. Jadi pada makin takut kan. Keluar pada takut. Jadi gitu-gitu, terus kebetulan ada meja gini. Ada meja, 4 kursi. Hanya ada 4, kayak orang gila. Hanya ada 4 gitu-gitu. Katanya. Maksudnya 4 apa nih? 4? Cuma bilang 4 gitu. Lalu saya bawa di ruang itu yang saya belum pernah pergi. Terus bertepatan ada kursi 4 gini, dengan satu meja gini. Terus teman saya ngikut, Advent juga dia, sampai sekarang masih Advent. Terus bilang, Sisi, dia tahu, Sisi kayak orang gila udah. Lu lihat ya, lu lihat ya. Ini kursi 1, 2, 3, 4. Ini nih,
Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya gitu. Iya, gitu. Nah, terus? Ini batu ini belakangan sesudah itu, waktu itu cuma bilang harus seperti ini, harus seperti ini. Ternyata memang 4 kitab yang harus diimani bersama. Oke. Gitu loh. Tadi saya udah Tapi mikir-mikir apa tetapi- 4 kitab gitu. Iya memang itu. Oke. Tetapi yang murni gitu loh, yang benar-benar bukan dari Paulus, dari Yesus. Paulus. Emang benar kan dia ini hancurin Injil kok. Terus, Nah, terus jadi perjalanan Kak Sisi setelah itu jadi gimana? Dengan keluarga gitu? dari situ saya masih dibilang kerasukan. Gitu. Oke. Masih dituduh seperti orang kerasukan. Gitu. Terus ya gitu perbuatan tingkah laku saya memang kayak orang gila. Gitu. Mereka pakai pendeta gitu, panggil pendeta. Datang pendeta, saya di belakang kan, di belakang rumah. Terus saya tahu pendeta itu. Nah, kakak saya pergi, bukan Sandra, temen yang kerja sama saya, sama Sandra juga ikut saya. Dua-dua Kristen. Mereka pergi panggil pendeta. Untuk didoain maksudnya? Iya, mereka pikir saya kerasukan kan. Oke. Terus? Dalam nama Yesus gitu? Ya, gitu kan. Pendetanya yang saya doain. Jadi bahwa itu pendeta datang, siapa tuh pura-pura? Bukan enggak, itu pendeta kok. Saya samperin ke depan, saya tarik dia, cuma gitu. Kayak orang sinting memang gitu loh. Terus udah gitu, terus ngomong gitu. Bertepatan ada, dulu kan masih CD ya. Ada CD player gitu. Iya. Kebetulan terus saya katanya teriak gini, tapi saya tahu gue itu. Gue mau denger lagu gitu. Jadi ke orang gitu, ke orang gila gitu. Tiba-tiba aja gitu? Iya, tiba-tiba gitu. Terus jadi mereka sudah mulai apa aja gitu, karena udah ketakutan semua kan. Iya, mau denger lagu apa ya? Terus dia, apa aja? Putar itu, yang di situ, yang di CD player itu. Iya. Mereka pikir, kamu ingin lagu. Pas putar emang pendeta Korea sedang berkhotbah. Udah gitu, apa yang dikhotbahin, gue terangin. Jadi bisa bahasa Korea gitu? Yoi, pada saat itu. Wih, belajar di mana? Kursus di mana? Terus, jadi aneh-aneh lah gitu. Oke. Terus ya sudah di situ gitu-gitu. Berjalannya 4 kali terjadi. Jadi dari waktu itu sampai hari ini ada berapa kali terjadi? 4 kali terjadi, 30 tahun. Selama 30 tahun. Okay. Sampai hari ini gitu. Setelah itu saya mengulik semua. Intinya kan waktu selama 6 hari itu. Jadi mereka lihat orang sinting lah gitu kan. Tapi dalam keadaan seperti itu, Kak Sisi masih menyebut dirinya Kristen atau enggak? Enggak ngomong Kristen. Ini enggak ngomongin institusi berarti? Enggak ada ngomong institusi. Cuma ngomong teriak-teriak kebenaran itu yang ternyata itu ada di Alkitab dan Al-Quran. Gitu. Cuma nggak dibilang. Iya. Ada di ayat mana gitu loh. Itulah memakan waktu saya untuk disuruh berpuasa yang namanya puasa Ester 3 malam untuk membuka mana tuh yang dibilang mana gitu loh. Jadi pelajaran saya tuh untuk mengetahui ada di mana itu sangat unik. Berarti Kak Sisi ini belajar kristologinya private ini berarti. Dengan berpuasa gitu ya? Iya, harus. Belajar kristologinya pakai puasa. Iya, terus tiba-tiba tahu ayat itu di mana. Iya, cuma buka begini aja. Pegang gini. Jadi pas orang bawa Al-Quran sama Alkitab besar, masih ada tuh. Gitu. Jadi kan nuntut. Tiba-tiba Kak Sisi bisa nunjukin ayat ini gitu? Bukan. Buka gini bener-bener? Iya, gitu loh. Jadi yang beliau katakan gitu, saya kan nuntut harus ada bukti. Gitu kan. Belakangan gitu kan. Buka. Gitu. Baru saya tandain. Itu nggak bisa buka kelas tuh Kak Sisi? Kali aja mau belajar tuh. Waktu ini mau bantu saya untuk buku, saya bilang kamu bantu saya buku karena kamu itu pembaca buku dan dia juga kan di Jerman, jadi dia agak tahu. Sekarang kan dulu kan belum ada kayak sekarang internet, bisa cari segala sejarah tuh di kamar, di handphone juga bisa. Dulu kan kita harus kesana kan. Nah bertepatan tuh waktu dia di sana dia agak tahu sejarah Kristen ya. Kutu buku gitu ya? Kutu buku sekolah. Jadi lu nempatkan diri lu sebagai pembaca.
Oke. Tuh. Ya, ya. Terus ngedit bagaimana supaya orang bisa baca sampai habis gitu kan Oke, ya. ya. Jangan sampai begini udah nggak mau baca gitu kan. Nah, dia itu. Terus dia bilang, kan Katolik, gimana buka Alkitab? Gue bilang gimana juga, lu puasa aja. Oh. Gitu. Ya, puasa. Jadi dia puasa, dia bilang, terus mau cari keesaan Allah itu untuk pengukuhan, dapat Paulus semua. Oh. Yang surat-surat yang aneh-aneh dia tuh saya dapat. Yang 13 itu ya Pak ya? Dia dapat, saya dapat gitu loh. Jadi pas apa namanya SMS itu, jadi gitulah. Sinkron gitu. Nah, jadi sekarang ini lah tugasnya untuk memberitahu mana itu Paulus, mana itu Injil, mana itu surat. Itu selama ini Kristen tidak pernah tahu mana itu Injil, mana itu surat. Semua pikir itu Injil semua satu buku. Iya, akhirnya itu. Injil pun sudah ada lalang kan gitu. Tapi kasih sih, mohon maaf, sebelum kita ngulik lebih jauh nih tentang tadi Injil, Paulus dan semacamnya, saya sangat tertarik pengen kasih sih cerita dari kasih sih sendiri nih tentang apa namanya waktu itu yang kasih sih sedang hamil anak kedua yang ada masalah gitu, terus apa? Yang di Amerika. Di Amerika ya. Semestinya anak itu sudah disuruh keluarin dari mulai usia berapa bulan? Kandungan 3 bulan. Oh 3 bulan. Karena saya pendarahan terus, jadi disuruh lebih baik itu profesor doktor di rumah sakit Saint Mary di San Francisco, rumah sakit besar. Itu profesor kalau nggak bahaya bagi ibunya. Kalau mempertahankan, kalau istilahnya kalau pohon, kalau buah kan bisa ada buah lagi. Kalau pohon kan bisa mati lah istilahnya kalau dipertahankan anak itu. Karena kepala batu nih. Kepala batu. Karena kepala batu, yakin banget sama dirinya gitu kan. Sudah di apa ya namanya USG ya. Loh ini mau bunuh anak gue nih kan gitu. Ada dokter segala dokter gitu. Waduh. Lu boleh profesor, ada dokter segala dokter. Gitu. Tetap lahir. Tetap aja pertahankan itu, diusirlah pulang gitu kan. Nah waktu itu suami itu kan Muslim, dan kita masing-masing. Gitu kan. Siapapun nggak bisa membuat aku meyakini itu, karena doktrin kita kan kuat. Bukan hanya kuat, kita kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah kita mengkhianati Yesus. Itu doktrin dari dulu kan. Dan saya pegang itu kan. Gitu. Tapi otaknya begitu karena doktrin. Tapi setiap ada hari raya Muslim, ibu saya bilang, orang Muslim sendiri belum heboh, lu udah heboh duluan. jadi memang yang ada di sini sama di sini tuh berbeda setelah belakangan baru kita tahu. Kita kan ini sebenarnya bukan berbicara agama tapi kebenaran yang saya alami gitu ya. Kayak saya tadi nggak bisa milih agama apa bertepatan ya ada di sini, jadi yang dikasih juga yang ada di Injil sama di Al-Quran gitu kan. Gitu. Dan memang walaupun doanya masih salah karena tahu kan gitu, begitu saya meyakini, akhirnya saya disuruh pulang gitu, dokter pastikan saya pasti mati gitu kan. Ternyata saya nggak mati gitu kan. Sebagai lagi masuk itu dia kaget, kok masih hidup gitu kan. Saya bilang saya ada dokter dari sekitar dokter. Bahkan anak saya lahir tuh 4 kilo seperempat. Besar banget. Dan mau disisar nggak mau kan. Jadi hampir normal gitu. Udah jahit obras semua tuh. Waduh. jadi bayangin ya, harus sisar kan. Masih ingat kecantikan perut bang, nanti kita bisa pakai bikini. Masih mikirin ntar nggak bisa pakai tank. Artis gitu dong perempuan gitu ya. Masih mikir beauty gitu kan. Jadi berusaha gitu sampai pembuluh darah pecah semuanya. Gitu merah semuanya. Tapi ya selamat gitu kan. Gitu. Nah, adik saya 4,5 kilo. Saya waktu itu masih umur berapa ya? Umur 7 tahun ya, masih ingat ya. Besar banget gitu. Orang badannya kecil 48 kilo waktu gadis itu. 48 kilo. Tapi waktu hamilnya tuh kayak sapi, memang hampir 70 kilo. Gitu. Begitu pun
begitu lahir udah kayak anak 3 bulan. Makanya gede banget gitu. Itu cukup menarik juga tuh. Miracle itu. Ya. Itu satu kemujizatan juga. Karena kandungan bocor. Bayangkan dokter Amerika, profesor di St. Mary Hospital itu berkumpul profesornya, nggak ada jalan keluar selain dikeluarin. Gitu. Jadi hidup saya ini bisa dikatakan hampir semua mujizat aja. Gitu. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita waktunya ngulik ini. Ini kan saya udah nonton beberapa videonya Kak Sisi. Saya berpikir gini. Video apa nih? Iya, video-video ya enggak yang punya Kak Sisi di YouTube. Podcast atau nyanyi? Podcast. Bukan nyanyi. Podcast. Kalau nyanyi ngapain ya gitu. Terus yang podcast. Saya mikir gini. Ini dari beberapa kalimat-kalimat yang Kak Sisi lontarkan. Ini kok Kak Sisi kayak udah bukan kayak Kristen lagi gitu. Bukan kayak Gimana Kristen ya? sekarang ya. Ya maksudnya omongannya itu tidak menggambarkan seorang Kristen gitu. Karena Kristen sekarang itu cuma namanya Kristen, yang sesungguhnya Kristen itu kan semestinya pengikut Kristus. Betul kan? Harusnya, tetapi kan yang mestinya mereka namanya Paulisten. Nah, itu saya tertarik tuh. Gitu kan? Saya baru dengar tuh Paulisten. Listen to Paulus. Ya, saya tadinya gini, taunya Paulin. Oh, Paulin. Paulin. Makanya banyak. Paulin itu artinya orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, kalau saya bilang karena dia membawa Kristen, jadi dia bersembunyi di baju Kristen, makanya saya bilang Paulisten. Oke. Nah, itu yang membuat Kak Sisi kok bisa mulai membicarakan tentang itu. Ini ada apa gitu? Karena saya diperintah harus. Oke. Gitu. Kalau nggak diperintah harus, saya udah pernah lari. Gitu. Emang saya nggak ada kerjaan, gitu. Terlalu banyak kerjaan saya yang saya lepaskan untuk mengulik ini. Ya. Jadi semata-mata Kak Sisi membahas ini karena ada perintah. Perintah kalau cuma presiden atau raja juga sorry ya, nggak bisa gue. Iya. Tapi karena big boss, gitu kan, big boss ya, mentor, gitu kan ya. Tentu kan ini kehendak Allah melalui Yesus Kristus yang menampakkan diri, kan begitu, gitu kan, untuk mengembalikan kebenaran itu kepada kebenaran yang hakiki itu, yang sesungguhnya gitu. Jadi tugas saya ini adalah mengembalikan kekristenan ini kepada ketauhidan. Plus harus beriman kepada Nabi Muhammad yang tertulis di Alkitab kita, tetapi namanya tuh dihilangkan. Jadi saya disuruh merangkai lagi, jadi satu lain gini, nubuatan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, yang Yesus katakan sendiri, tapi diambil kata ini tempat lain, diisi dengan tempat dari lain, walaupun udah gak nyambung, tetap paksa gitu kan. Nah, tugas saya itu menyambung dan dipinjamkan kacamata untuk melihat mana itu gandum, mana itu lalang. Di situ saya kayaknya tahu nih ayat-ayat yang dimaksud. Lalang kan pastilah kan. Lalang itu kan yang diperumpamakan taburan iblis di atas gandum, yang diperumpamakan gandum itu adalah firman Allah yang sesungguhnya kan. Betul kan? Itu. Tapi kan bukan taburan kayak benih begitu kan. Tentu itu masuk di pikiran orang dan ditulis kan, itu yang ada sekarang di kitab yang diimani orang Kristen, the whole Christianity, semua orang Kristen di dunia ini. Gitu kan? Itu kan yang dipegang kitab itu. Dan banyak sekali yang tidak tahu bahwa yang surat-surat Paulus itu adalah yang lalang itu. Yang tulisan dia sendiri gitu loh. Semua tahu itu tuh Injil Kristus gitu. Saya paham maksudnya ke sini, cuma saya nggak tahu nih penonton tahu apa enggak nih maksudnya. Harus tahu. Harus tahu. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini saya izin ngopi ya. Ya silakan. Ini kopinya Kak Sisi di sini cuma gimmick doang. Nggak gimmick, tunggu waktu. Iya, karena lagi puasa. Salah ya? Loh iyalah. Loh kita tuh perlu puasa, kenapa? Bukan hanya orang ini detox. Detox, oke. Dan apalagi setiap kita mau membuktikan kebenaran itu di buku suci, itu harus puasa.